Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rini Putri Maiheni dengan NIM 21016107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang tujuan membaca dan aspek-aspek membaca untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah keterampilan membaca dengan Ibu dosen pengampu Ibu Afnita MPD. Baiklah, langsung saja ke topik kita kali ini. Yang pertama yaitu tentang tujuan membaca. Menurut Faridah Rahim, ada 9 tujuan membaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kesenangan. Yang kedua, yaitu untuk menyempurnakan proses membaca nyaring. Yang ketiga, membaca bertujuan untuk menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, membaca bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan kita tentang suatu topik. Yang kelima, membaca bertujuan untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah kita ketahui. Yang keenam, membaca bertujuan untuk memperoleh informasi, baik itu laporan lisan maupun laporan tertulis. Yang ketujuh, yaitu membaca bertujuan untuk mengkonfirmasikan atau menolak suatu prediksi. Yang kedelapan, yaitu membaca bertujuan untuk mempelajari tentang struktur teks. Dan yang kesembilan, membaca bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selanjutnya yaitu menurut Henry Guntur Taringan. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Guntur Taringan, tujuan membaca tidak lain sebagai langkah untuk memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan, mengklasifikasi, serta mampu menilai dan mengevaluasi, serta dapat melakukan perbandingan atau pertentangan. Dari kedua pendapat tersebut, jika dibuat kesimpulan, intinya membaca sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, di mana informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca. Jadi, tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek membaca. Aspek-aspek membaca secara garis besar terdapat dua aspek penting, yaitu yang pertama keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skills yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order. Aspek ini mencakup yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, grafem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi atau kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang keempat yaitu kecepatan membaca ke taraf lambat. Yang kedua yaitu keterampilan yang bersifat pemahaman, comprehension skills, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order. Aspek ini mencakup yang pertama, memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, retorikal. Yang kedua, memahami signifikan atau makna, maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keterkaitan atau keadaan kebudayaan dan reaksi pembaca. Yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian isi atau bentuk. Keempat
keempat yaitu kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Baiklah, sekian